Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan membuat lembar kerja, membuat undangan. Pertama-tama kita klik logo Word ini, logo Word ini ya. Setelah itu kita akan mencoba ketik ya. Jadi kalau kita buat undangan maupun dokumen apapun ya, kalau ada kop di atas, pertama-tama sebelum kita ketik, di keyboard kita lihat ada tulisan caps lock. Caps lock. Nah, caps lock ini gunanya untuk membuat huruf besar atau huruf balok yang ditandai setelah kita tekan, ditandai di keyboard akan terdapat lampu 2 yang menyala, begitu ya. Setelah itu mari coba kita ketik begitu. Jadi kalau menulis untuk biasanya ya kop surat itu kan menggunakan huruf balok ya, huruf balok atau huruf besar seperti ini. Caranya seperti tadi yang saya sampaikan, caps lock itu harus diaktifkan sehingga lampu yang menyala di keyboard itu ada 2. Selanjutnya kita lanjutkan, kalau kita tidak menggunakan huruf balok atau huruf besar, kita bisa setiap mengetik, kalau ingin menggunakan satu huruf besar, misalnya nama orang, nama desa, kita cukup menahan shift dan huruf yang mau kita ketik ya. Kalau tidak, secara otomatis di awal kalimat atau setelah titik pasti hurufnya secara otomatis menjadi besar. Namun jika kita dapati nama orang, nama desa, nama kota, itu kita mau menulis huruf besar dengan cara menahan shift dan huruf yang kita kehendaki. Yuk kita coba ikuti. Jadi seperti yang saya katakan, kita ketik, kalau tidak pada alinea, kita tidak boleh enter. Kalau sampai alinea, kita baru enter, begitu ya. Malah hilang. Seperti contoh yang ada pada layar. Saya perbesar biar jelas ya. Gini, panitia haflah khatmil Quran. Caranya ini agar terletak di tengah. Kita ikuti secara seksama ya. Ini caranya agar tulisan ke tengah. Itu caranya kita blok. Klik dari samping sini ke bawah. Setelah diblok seperti ini, kemudian kita klik rata tengah. Ini cara membuat tulisan di tengah. Nah, seperti ini ya. Kalau kita klik B, ini menjadi kecil. Kalau kita perbesar, klik. Nah, ini ya, menjadi tebal. Coba kita klik I. Nah, ini menjadi miring. Nah, kalau ini tegak, kalau ini underline, ada garis bawahnya. Begitu saudara-saudaraku, terus kemudian kita lanjutkan. Tentu dalam pembahasan yang lain nanti akan kami kupas ya. Terus bagaimana kalau menggeser ini ke bawah? Kursor ditaruh di depan huruf H di sini. Setelah di sini kita enter. Nah, ini bisa geser ke bawah ya. Terus bagaimana cara memberi garis bawah pada kop surat? Caranya begini. Tulisan yang paling bawah diblok seperti ini. Gitu ya, kawan. Kemudian kita ambil dari design, kemudian back border, kita pilih ya, border ini misalnya, kita cari garis yang kita suka, ini misalnya, kemudian karena kita butuh di bawah saja, kemudian kita aktifkan yang ini ya. Yang ini, nah ini contohnya ya, kita aktifkan yang bawah, kemudian klik OK. Maka akan muncul baris seperti ini yang tampak pada gambar.
Begitu saudaraku, ada cara lain seperti mungkin yang dibuat kawan-kawan kita, mungkin seperti ini yang kawan kita membuatnya. Namun ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Kadang kita kurang panjang seperti ini, tidak lurus ya. Kalau seperti ini lurus. Jadi yang benar menggunakan ini. Itu saudaraku ya. Ini untuk pertemuan yang kedua, kita membuat kop surat dan garis bawah. Caranya seperti ini ya. Jadi sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih saudaraku, kalau banyak-banyak nanti jenengan bisa pusing. Ya, tapi sebelum kita tutup ya, akan saya kenalkan kenapa ini titik 2 kok tidak bisa rata. Sengaja saya tulis seperti ini, sengaja memang dibuat seperti ini, yang tampak di gambar. Hari titik 2 Ahad, 29 Januari sengaja dibuat seperti ini karena apa? Kalau Anda geser dengan ini spasi, nanti tidak akan bisa sama. Contoh seperti ini, nanti tidak akan bisa sama. Kebetulan kalau ini sama, tapi yang lain nanti kadang-kadang tidak bisa sama kalau digeser dengan cara seperti ini ya. Jadi ini kurang tepat kalau menggunakan spasi yang ada di keyboard. Terus yang benar menggunakan apa Pak D? Yang benar kita akan menggunakan tabulasi. Contoh ya, ini contoh saja. Ya, kita klik pada titik 2 ini, kita klik, kemudian kita klik tabulasi. Kalau di keyboard itu ada tulisan tab dan 2 anak panah kanan kiri. Nah, ini contohnya. Kemudian bawahnya kita klik lagi seperti ini, kita klik tab, maka akan sama. Kita klik lagi pada titik 2 yang ada di bawahnya, kemudian tab, maka akan tepat. Jadi garisnya pancer saudaraku. Ini caranya. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Untuk menggeser ini tidak menggunakan spasi, namun menggunakan tabulasi. Pertanyaannya, kenapa kalau menggunakan spasi? Nanti jenengan akan tahu bahwa tulisan jenengan nanti diedit tidak bisa begitu bagus, atau dokumen jenengan nanti kelihatan kalau asal-asalan, ketiknya secara asal-asalan. Ini dulu saya kira, kita lanjutkan di lain hari. Dan terus coba langsung kita menyimpan dokumen. Dokumen ini kita simpan. Contoh ya, save ini bisa, atau dari file kemudian save. Terus kemudian ini kita simpan itu di mana? Biasanya di komputer itu ada di My Dokumen. Dokumen ini yang paling aman disimpan di lokal selain lokal C. Contoh Bapak Ibu, di sini ada lokal C, lokal E, lokal F. Mungkin ada yang D, kita simpan di lokal yang lain. Contoh di lokal E. Kemudian kita simpan. Simpan belajar Microsoft Word, misalnya begitu. Filenya kita simpan dengan kita kasih nama belajar MS Microsoft Word, misalnya gitu ya. Bagian 3 atau bagian ya, kita kasih bagian angka 3 biar tidak sama ya. Save, maka dokumen ini tersimpan di lokal E tadi. Kemudian baru kita tutup.
Begitu, setelah itu kita baru mematikan komputer seperti ini, power dan shutdown. Itu saudara-saudaraku, terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.